siapa yang hanya berpikir pada dunia saja, maka di sisi Tuhannya dia tak ada gunanya. Dan siapa yang tak peduli pada saudaranya, maka dia bukanlah bagian dari umatnya. Mari kita pikirkan yang akan menimpa di akhirat kita, akankah bahagia? Mari kita pikirkan semua saudara kita yang sedang diuji, karena mereka adalah kita. Mukmin itu bersaudara, saling merasa kesulitannya. Barang siapa yang bangun di suatu pagi hari, lalu dia hanya memikirkan dunianya, maka dia tidak ada guna-gunanya di sisi Allah. Dan barang siapa yang bangun di pagi hari, lalu dia tidak memikirkan nasib kaum muslimin yang lain, maka dia tidak termasuk dari golongan muslim. Hadis riwayat At-Tabrani yang tadi dibawakan oleh Nash. Gimana Ricis? Iya, Ustadz, aku pernah dengar hadisnya kalau kita pagi-pagi itu kita sudah bersedekah untuk orang lain, kita sudah peduli kepada orang lain, malaikat saja mendoakan kita, benar? Tadi pagi udah Berarti- sedekah Sudah, senyum. sama saya. Senyum sedekah kan Bu? Senyum sedekah kan Bu? Mana senyumnya ibu-ibu? Yang dari Bogor mana senyumnya? Keluarga Sakinah. Ustadz, apa benar? Hadisnya benar nggak? Oke, jadi orang yang bangun di pagi hari kata tadi hadis At-Tabrani itu harus peduli kepada sesama kaum muslim. Mengapa? Karena di pagi hari kalau kita sedekah akan melancarkan melancarkan rezekinya sampai hari selanjutnya gitu. Oh, Makanya begitu. sedekah ya. Ya, senyum. Jangan senyum Oh, doang. jangan senyum doang. Sedekah terlemah dong itu. Oke. Yang lebih lagi dong. Apalagi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebahagiaan sampai kamu bersedekah atau sampai kamu memberikan kepada orang lain apa yang kamu cintai. Artinya bahwa ketika kita mau kebaikan dari Allah, kita juga harus peduli terhadap orang lain. Cuek nggak sama temennya? Enggak, Hah? alhamdulillah enggak. Masa? Enggak. Kenapa Aku SMS cuek nggak nggak sama pernah- Ustadz? Kayaknya sih. Enggak kan Bu ya? Enggak ya Ustadz? Biasa manggilnya kakak. Kakak tadi Kak Oh, Ustadz. Kak Oh, gitu. Ustadz. Sah, sah, sah. Emang Pak Ustadz penghulu? Sah-sah aja. Ustadz Syam ganteng gak ibu-ibu? Saya lagi mau lihat ibu-ibu bilang ganteng. Saya lihat emang salah. Kok ragu ya? Ustadz Sam ganteng Bu? Ganteng. Ragu. Makasih, Bu. Kalau yang nanyanya ke Azov, Coba kalau Ustadz Maulana ganteng gak Bu? Yang bilang Ustadz Maulana ganteng angkat tangan. oh sedikit. Coba yang ke Rangga, Ustadz kayak yang Rangga. Kok ada 750 orang? Coba. Oke. Kalau Ustadz Sam yang ganteng angkat tangan. Ada Wah, berapa? Banyakan dikit. 550 orang. Kalau Rangga yang ganteng angkat tangan. 70.000 orang. Waduh jauh banget. Stop. Oh stop, iya siap. Yang bilang Fadil ganteng. Maaf, saya sama bajak ya. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang mengatakan Fadil ganteng. Itu benar. Aduh Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ustazah oke kita lanjut lagi ya. Kalau kita berbicara tentang masalah cuek, emang betul kalau misalnya kita bicara cuek itu sulit untuk menumbuhkan rasa kepedulian. Jadi bagaimana kalau misalnya dengan orang-orang yang cuek itu, apakah mereka harus merubah sifatnya secara langsung atau bagaimana? Mohon izin waktunya, silakan. Baik, membicarakan masalah cuek.
di dalam Islam ternyata cuek untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna itu perlu. Contoh misalnya ketika ada orang yang bergosip cuek aja, abaikan saja, nggak perlu ikut-ikutan. Ada orang ngomong-ngomongin kita, ya udah biarin aja supaya kita nggak sama buruknya seperti mereka. Cuek hal-hal seperti itu boleh, tapi di dalam Islam untuk cuek urusan-urusan yang lain tidak. Contohnya seperti apa? Kuntum khairu ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah makhluk terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tujuannya menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Ayat ini saja sudah mengajarkan kepada kita untuk nggak bersikap cuek. Dalam artian kalau misalnya ngelihat ada kemaksiatan depan mata, cuek aja bukan urusan saya, kata ibu-ibu begitu misalnya. Jangan seperti itu, nanti lemah imannya, nggak beriman nanti. Sementara kita diajarkan Rasulullah SAW, lihat kemaksiatan halau dengan kekuasaan. Nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Setidaknya lisan kita ini melarang perbuatan maksiat yang terjadi depan mata kita. Atau kalau nggak bisa dengan doa. Jadi agama Islam adalah agama yang empati, yang simpati, yang peduli terhadap yang lain, menginginkan kebaikan untuk bersama. Makanya salah satu tujuan kita diciptakan adalah menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Sebagaimana di surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bil sabr. Menyuruh, saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan dalam kebaikan. Itu salah satu contoh bagaimana Islam menekankan untuk tidak bersikap cuek satu sama lain. Di dalam keluarga, kalau ada salah satu anggota keluarga yang berbuat maksiat, hati-hati bagi orang-orang yang bersikap cuek. Seorang suami yang udah cuek sama istrinya, terserah mau ngapain aja misalnya gitu. Terserah aja mau ngapain aja istri saya, udah gak ada rasa lagi saya sama istri saya. Hati-hati, ini jenis suami yang atdayus, suami yang gak punya rasa cemburu, suami yang seperti ini Allah gak mau bicara sama dia. Suami yang seperti ini diharamkan surga dan tentu saja kalau diharamkan surga masuknya ke neraka Allah. Seorang istri terserah suami saya udah saya bilangin saya udah pusing terserah dia aja mau ngapain. Yang penting kita tetap bersama-sama supaya nggak cerai kan untuk anak misalnya gitu. Nggak peduli terserah hidup aja masing-masing. Cuman ikatan pernikahan cuman status doang. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Orang terdekat ibu diamkan untuk berbuat maksiat. Ibu biarkan dia maksiat, ibu biarkan diri ibu sendiri juga maksiat. Kenapa? Karena melihat kemaksiatan kita diam saja. Hati-hati bagi orang-orang yang bersikap cuek ketika salah satu dari anggota keluarganya tidak sholat misalnya. Sederhana sekali. Persoalan sholat, subuh-subuh nggak mau dibangunin anaknya, kasihan tidurnya kemalaman tadi. Biarlah nanti kalau udah siang aja sholat subuhnya itu sholat duha nanti namanya. Atau udah siang nanti, kan anak-anak liburan nih, biasa bangunnya jam 10, jam 11 gitu ya, ntar dirapel sama sholat zuhur subuhnya. Nggak ada rapel-rapelan, dirapelnya tuh zuhur sama asar, maghrib sama isya itu dijamak. Nggak boleh ada rasa seperti itu. Bahaya kenapa? Karena engkau menjerumuskan orang-orang yang engkau cintai pun menjerumuskan dirimu sendiri. Diibaratkan kan ibu-ibu pernah dengar ada sebuah kapal. Kapal ini ada yang tinggalnya di atas, ada yang tinggalnya di bawah. Orang yang di bawah ini membutuhkan air tapi orang yang di atas gak ngasih misalnya. Akhirnya orang yang di bawah ini membolongi kapal. Apa yang terjadi kalau orang yang di atas kapal mengatakan gak apa-apa itu kan orang bawah, tenggelam gak semuanya? Tenggelam semuanya. Itu menunjukkan rasa ketidakpedulian yang terjadi salah satunya di anggota keluarga kita sendiri. Tadi di awal-awal Ustadz Syam dan Rici saling membicarakan masalah sodakoh. Sodakoh adalah ajaran Islam untuk menghindari sifat cuek. Gimana caranya bisa sodakoh kalau miskin? Gak punya harta, orang kaya mah enak. Ada duit bisa sodakoh. Kalau kita gimana? Kata Rasulullah SAW, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sodakoh. Berbuat baik itu adalah sodakoh. Berbuat baik terhadap orang lain berarti menunjukkan tingkat kepedulian kita juga terhadap orang lain. Indah ya ajaran Islam ya. Indah banget. Kalau diterapkan tuh indah, Masya Allah. Dan luar Makanya biasa. gini, Anda mau dibantu? Mau. Bantu orang. Iya. Betul. Anda mau diberi? Mau. Beri dulu. Terima, Betul. kasih. Terima, kasih. Jangan cuma terima, tidak ada kasihnya. Iya, betul.
Nah nih, kayaknya dari tadi jamaah udah mulai ada perasaan ingin bertanya kayaknya dari tadi Oh, saya udah lihat kirain ada perasaan mukanya apa kepo gitu gitu. Boleh Pak Ustadz, boleh nih Ustadz Zaki boleh. Saya kasih Boleh, kesempatan untuk kasih. bertanya. Boleh ya? Silakan. Ayo boleh jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya yuk. Boleh yuk. Angkat tangan. Sebentar. Oh ini yang di belakang saya dulu nih yang baju biru. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustadz Bu. Gak apa-apa, waalaikumsalam juga. Saya udah jawab juga. saya Ibu ini hidup sendiri ya? Ibu Mariam. Ibu Ibu Mariam. Iya, Ibu Mariam. Ibu Ibu Maria. Maria. Sama kayak nama anak Anaknya saya. Ustaz Oki. Namanya Nanti sama. Ustaz Oki, Mariam anaknya seperti itu. Jangan. Ini Silakan, panjang Bu. umurnya kalau ibu kan. Oh Amin. iya, iya. Amin. Saya ingin Dari bertanya- mana, Ibu? Oh, dari Majelis Taklim Nurul Islam dari Cimahi. Cimahi. Suka Cimahi. Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu Bu. Yeay. Ayo Ibu silakan Bu. Ya. Ini saya punya pengalaman. Mungkin pada siapa ya? Boleh. Baca aja. Ustaz Zaki boleh ya? Pada suatu hari saya pergi Ayo kita sama duduk pada suatu hari. Suatu hari. Biasanya panjang kalau biasanya. pada satu hari itu panjang. Iya, benar-benar. Ya, ya. Pergi sama suami. Iya. Nah, kemudian di jalan itu ada yang motornya bannya kempes gitu. Oh motornya banyak kempes. Iya. Terus? Kemudian saya tolongin sama suami gitu. Tapi ternyata dia doli malah merampok gitu, menodong. Oh, pura-pura. Soalnya ibunya cincinnya 3. Masuk. Ustaz, tar Apa, dulu Ustaz? Ustaz. Terus Bu. Terus Bu silakan. Nah udah gitu. Seandainya cincinnya cuma satu aja. Cuma kena 3 jadi gini. Lanjut. Ya udah gitu, udah ditolongin kan jadi trauma, jadi takut. Nah jadi trauma, jadi nggak mau nolong lagi. Gimana gitu. Oh, takut Salah? kejadian yang sama. Iya, apa salah atau harus bagaimana? Betul. Ya. Oh Makasih, gitu. Pak Ustadz. Ternyata ceritanya nggak panjang Pak Ustadz pada suatu hari itu sebentar. Saya pikir Kan saya juga biasanya panjang, kalau saya duduk juga. pada suatu hari kan Iya, panjang biasanya. Ya suatu hari. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Belum selesai Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa juga aku Alhamdulillah. bilang panjang. Iya. Benar-benar. Silakan Ustaz Zaki dijawab. Ayo. Iya, kalau melihat keadaan seperti itu di luar dugaan kita. Karena niat kita adalah baik yang insya Allah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita dianjurkan untuk berhati-hati dan waspada dan memberikan bantuan tepat sasaran. Jadi kalau ada kejadian seperti itu lihat sekitar, kalau kira-kira di malam hari nggak ada orang siapa-siapa gitu ya, tiba-tiba ada orang yang seperti itu menjadi tingkat kewaspadaan kita juga untuk lebih berhati-hati. Mungkin ada orang sekitar yang kita bisa bantu beramai-ramai itu lebih aman. Tapi kalau misalnya di lingkungan publik yang siang hari yang kira-kira nggak akan ada hal-hal seperti itu, bantu saja Bu, jangan sampai jadi trauma gitu. Betul. Kalau lingkungannya aman ya, tapi kalau lingkungannya malam hari nggak ada siapa-siapa, kira-kira tiba-tiba ada orang begitu, nah itu bisa diwaspadai juga. Iya, jadi cari lihat situasinya lihat situasi. juga. Ustaz mungkin mau ditambahkan silakan. Menolong orang. Tidak usah pilih-pilih. Dan kalaupun pernah terjadi sesuatu yang mengagetkan, Contohnya tadi. Iya. Terus yang membuat trauma, tidak usah kau pikir itu. Lupakan itu. Lupakan. Karena mohon maaf, satu dari sekian banyak orang, mungkin ibu pernah kejadian seperti itu juga. Dan yakin tidak akan balik lagi. Amin. Amin. Insya Allah amin. Cuma amin. pada waktu itu ibu apes. Karena cincinnya 3. dibahas lagi cincinnya. Kasihan juga si ibu. Ibu jelas ibu ya. Jadi ibu nggak boleh kapok ngebantu orang. Tetap Tapi tadi membantu, tetap membantu. dilihat situasinya. Kalau memang di malam gelap orang nggak ada siapa-siapa, mereka berhenti itu takutnya lebih kepada yang negatifnya. Jadi nggak usah dibantu, ya Bu ya. Jelas Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah. Tapi banyak juga nih Bu. Kadang gini orang nggak mau dibantu. Dibantu terus, mau dibantu terus. Ini orang ngapain sih lama-lama mikir gitu juga kan? Ini so tahu banget orang nggak ada apa-apa kok mau dibantu. Sekarang Pak Ustadz bisa dijelaskan nggak? Kira-kira apa sih batasannya kita itu membantu orang lain? Atau sampai di mana kita harus peduli? Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berarti yang dilihat itu bukan Dilihat orangnya. kasusnya. Oh, Apakah kasus ini bersifat pribadi? Jangan ikut campur.
jatuhnya nanti orang malah tersinggung.